Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melihat Ye Chen masuk, lebih dari 90% orang di aula tidak bisa membantu tetapi bersumpah, kenapa bisa masuk. Ye Chen berkata, tenang, tenang. Ye Chen secara narsis mengerutkan kening. Tapi saat berikutnya, seseorang bergegas ke pelukannya, dan baju di dada Ye Chen langsung basah. Ye Chen, aku tahu kamu masih hidup, dan aku tahu kamu akan datang. Melihat Sang Guan Yu'er begitu tidak terkendali memeluk Ye Chen, para leluhur Sang Guan terkejut. Selama periode ini, selalu ada orang-orang tidak senang, seperti Sang Guan Xuanjiang. Pada saat itu, dia hampir bergegas untuk menamparkan orang. Ye Chen melirik wajah-wajah kebencian itu, dan tidak bisa menahan batuk. Ye Chen berkata, biarkan aku berpelukan sebentar. Alih-alih melepaskan, Sang Guan Yu'er menggenggam tangannya di belakang Ye Chen. Saat ini, suasana di kuil keluarga Sang Guan menjadi sedikit aneh, dan yang tenang tidak normal. Misalnya, Sang Guan Hanyu, senyum tipis di wajahnya, dan sentuhan kemerahan berkedip di pipinya. Seperti Sang Guan Xuanzong, tetapi dengan janggut, memandangi langit marginal. Seperti Sang Guan Xuanjiang, wajah tua telah suram. Misalnya, Sang Guan Bo melihat Sang Guan Yu'er memeluk Ye Chen hanya diam saja. Ye Chen sedikit malu. Melihat sekelompok orang tua, Ye Chen tersenyum terkekeh, lebih jelek daripada menangis. Selalu ada perasaan dipukuli. Tiba-tiba suara batuk ringan mengganggu keheningan. Bagaimana dengan perang ini? Di sini, Sang Guan Yu'er, yang terbangun oleh suara batuk ringan, dengan cepat melepaskan pelukan pada Ye Chen, air mata berlinang, dan pipinya panas sesaat, tetapi dia menunjukkan perasaan yang sebenarnya, tetapi dia lupa orang-orang melihatnya. Ye Chen, apa yang kamu lakukan di sini? Segera, Sang Guan Xuanjiang berteriak muram. Ye Chen berkata, sangat jelas, saya di sini untuk menyelamatkan keluarga Sang Guan. Ye Chen memasukkan tusuk gigi ke dalam mulutnya lagi, dan wajahnya serius. Apa? Sang Guan Xuanjiang dengan sepatah kata, denganmu sendirian, apakah kamu bisa mengalahkan dua pasukan besar Sekte Zhengyang? Ye Chen menjawab, tidak bisa mengalahkannya. Sang Guan Xuanjiang menjadi lebih muram atas jawaban Ye Chen, kamu hanya datang ke sini untuk berbicara omong kosong. Aku tidak bisa mengatakan bahwa kau sangat bangga akan hal itu, dan kesini hanya untuk mendapat pelukan Daru Yu'er. Xuanjiang. Sang Guan Xuanzong berkata dengan suara yang dalam, jika Ye Chen tidak mengalihkan mungkin pasukan Sekte Zheng yang masih membombardir keluarga kita, jadi tenanglah dulu. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Di sini, Sang Guan Yu'er menarik sudut pakaian Ye Chen masih melihat sekeliling. Ye Chen berkata, arai semacam ini tidak bisa memblokirku. Ye Chen menyeringai. Kamu seharusnya tidak masuk. Sang Guan Yu'er menggertakkan giginya. Masuk ke sini hanya ada jalan buntu untukmu. Itu tidak mungkin. Ye Chen mengacak-acak rambutnya dengan narsis. Aku membawa seseorang. Bawa seseorang ke sini. Tidak hanya Sang Guan Yu'er, bahkan Sang Guan Hanyu, Sang Guan Bo, dan Sang Guan Xuanzong semua tampak tanpa sadar. Umumnya, lelaki tua dan dua wanita cantik memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Mata itu sangat aneh. Bahkan perlakuan Ye Chen berani menculik Jining Suang sebagai mantan kekasihnya. Ditatap oleh sekelompok orang, Ye Chen tampak tidak wajar, dan tiba-tiba merasa seperti monyet. Boom! Bang!
Gemuruh. Ketika semua orang melihat Ye Chen, ada raungan di luar. Melihat ini, semua orang melihat keluar. Memalingkan muka, itu adalah sosok gelap, seperti gelombang laut. Ya, dua pasukan Aula Sekte Zeng yang kembali, dan wajah-wajah itu penuh kemarahan. Yin Chang dan Pang Tong yang marah menggeram. Keduanya tampak malu dan tampak malu. Tiba-tiba, dengungan terdengar, para pasukan Sekte Zeng yang menyerang arai pertahanan lagi. Boom, boom, bang. Segera, arai penjaga keluarga Sangguan berdengung dan bergidik, sangat terguncang sehingga mulai retak. Saat pasukan Sekte Zeng yang bersiap untuk memulai babak baru serangan, lolongan terdengar lagi. Ye Chen di luar muncul lagi, tidak tahu dari mana asalnya, dan di tangannya memegang senjata ekstra besar. Lihat kemana kamu melarikan diri kali ini. Melihat Ye Chen muncul lagi, pasukan Sekte Zeng yang mengejar lagi. Melihat pasukan Sekte Zeng yang menyerangnya, Ye Chen berlari lagi. Bunuh. Yin Chang dan Pang Tong benar-benar marah, dan semua kecepatan melonjak, mengejarnya. Bunuh. Di belakang mereka, pasukan dari dua aula cabang yang baru saja kembali selama 10 detik menjerit lagi dan lagi, sosok-sosok yang ditekan hitam itu seperti air pasang, dan mereka sangat luar biasa. Boom, boom, bang. Segera, raungan menakutkan terdengar lagi, dan apa yang dilihat keluarga Sangguan jatuh satu demi satu. Adegan itu sama sekali spektakuler secara umum. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Sekte Zeng yang kembali lagi, karena mengejar dan Ye Chen secara ajaib menghilang lagi. Apa? Raungan Yin Chang dan Pang Tong mengguncang langit. Namun, ketika mereka hendak melampiaskan amarah mereka pada keluarga Sangguan, Ye Chen tidak tahu dari mana asalnya, muncul lagi. Tangkap dia. Kali ini, Yin Chang dan Pang Tong pintar dan membiarkan para pasukan turun untuk menangkap Ye Chen. Bodoh. Sekelompok orang bodoh. Ye Chen berteriak, menoleh dan melarikan diri, dan ribuan orang di belakangnya setiap wajah suram seperti terong ungu. Boom, boom, gemuruh. Namun, seperti dua kali sebelumnya, tidak butuh waktu lama bagi ribuan yang mengejar Ye Chen kembali, dan wajah-wajah besar itu gelap, karena mereka mengejar, Ye Chen hilang lagi. Konyol. Sekelompok konyol. Adegan yang diharapkan segera muncul, omelan Ye Chen tidak tahu dari mana asalnya lagi, dan muncul lagi, setelah itu, Ye Chen berbalik dan lari. Bunuh. Bunuh. Raungan Yin Chang dan Pang Tong bergetar. Adegan selanjutnya sangat seru. Ye Chen seperti hantu. Itu selalu muncul secara ajaib dan menghilang secara ajaib. Setiap kali muncul, berlari dan menghilang, begitulah seterusnya. Apa? Antara langit dan bumi, suara marah Yin Chang dan Pang Tong seperti guntur, dan mereka menjadi gila. Mereka tahu bahwa Ye Chen datang untuk membuat masalah, tetapi mereka tidak berdaya, karena kemampuan Ye Chen. Tapi mereka tidak bisa mengabaikannya. Konyol. Sekelompok konyol. Ye Chen, yang baru saja menyelinap pergi, muncul lagi. Selain itu, tempat yang paling menyedihkan dalam pertemuan ini adalah tempat kemunculannya tidak tetap. Pertama kali di timur, kedua di barat, ketiga di utara, dan keempat di selatan. Tentara itu tak terkalahkan, dan ada di belakang untuk membuat masalah, dan hanya mengejutkan bahwa mereka dapat menangkap keluarga Sangguan dengan ketenangan pikiran. Di bawah, orang-orang keluarga Sangguan sangat luar biasa. Pada seperempat jam seperti itu, mereka menyaksikan betapa tidak tahu malunya Ye Chen itu. Ini orang yang kamu bawa. Di aula rumah Sangguan, sekelompok orang mengejang dan menatap Ye Chen,
yang sedang makan. Bagaimana? Ye Chen mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, sudut Sangguan Xuanzong bergerak-gerak lagi. Mereka tidak tahu apakah mereka tidak akan memberi penghormatan, tetapi mereka yakin. Apakah kamu bercanda? Sangguan Xuanjiang menatap Ye Chen dengan wajah hitam. Ye Chen berkata, langsung saja, aku di sini untuk melakukan bisnis. Ye Chen menjulurkan bibirnya. Jangan khawatir tentang itu. Bukankah sekarang bagus? Tunggu orang-orangku datang dan mengepung mereka. Aneh rasanya mempercayaimu. Sangguan Bo mengutuk, pasukan Sekte Zeng yang begitu banyak. Berapa banyak orang yang akan datang atas perintahmu itu tidak mungkin. Aku ingin meretasmu sekarang. Gigi Sangguan Xuanjiang berderit. Jangan membuat masalah. Di antara langit dan bumi, ada suara melolong. Apa? Lalu ada raungan dan raungan ini. Kedua suara ini akan selalu berbunyi terlepas dari urutannya, dan akan diputar dalam satu lingkaran, tanpa berhenti selama 2 jam. Meskipun perilaku Ye Chen lucu, Ye Chen harus mengakui bahwa metode Ye Chen masih sangat ceroboh. Ye Chen bisa membuat pengalihan atau 5 tembakan seperti ini dan mundur setiap saat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Ye Chen hanya bisa menunda waktu dengan cara yang tak tahu malu ini, karena arai keluarga Sangguan sangat lemah. Jika rusak secara tidak sengaja, itu yang paling tidak masuk akal. Di aula keluarga Sangguan, sekelompok orang tua pada dasarnya melihat keluar, dan terkadang mereka meluangkan waktu untuk melihat Ye Chen. Meskipun suasana di sini telah banyak mereda karena kedatangan Ye Chen, wajah semua orang masih belum terlalu bagus. Mereka tidak tahu apakah Ye Chen benar-benar membawa orang atau tidak. Jika itu benar, maka tidak apa-apa. Jika itu salah, maka keluarga Sangguannya tidak bisa lepas dari malapetaka hari ini. Ye Chen berkata, daripada menganggur aku akan membuka Danhai. Keheningan di kuil akhirnya dipecahkan oleh kata-kata Ye Chen. Begitu komentar ini keluar, apakah itu Sangguan Han Yu, Sangguan Bo, atau Sangguan Xuanzong, Sangguan Xuanjiang, mata mereka tertuju pada tubuh Ye Chen sekaligus. Apa? Membuka Danhai. Tapi kultivasiku adalah puncak dari alam spiritual. Sangguan Yuer menatap Ye Chen. Jadi aku membantumu. Ye Chen mengungkapkan 2 baris gigi putih. Saat Ye Chen berkata, Ye Chen memanggil api abadi yang sepertinya mengerti maksud Ye Chen, menyelinap ke dantian Sangguan Yuer. Sangguan Yuer, masih dalam keadaan tertegun, tertangkap basah oleh tiba-tiba perut bagian bawah, dan rasa sakit tiba-tiba muncul di wajah kecil itu. Melihat ini, Sangguan Xuanjiang segera mendekati Ye Chen, tetapi dihentikan oleh Sangguan Xuanzong. Mengesampingkan hubungan Ye Chen dengan Sangguan Yuer, Ye Chen tidak bosan untuk menyakiti Sangguan Yuer di sini, kecuali dia telah memakan hati beruang dan empedu macan tutul, jika tidak, dia tidak akan pernah keluar dari keluarga Sangguan. Apa anak ini benar-benar bisa membuka Danhai? Semua orang melirik Ye Chen dengan tatapan tidak percaya, dan mengarahkan pandangannya pada Sangguan Xuanzong. Seharusnya baik-baik saja. Sangguan Xuanzong dengan lembut menggosok janggutnya, dan meski tidak yakin. Ye Chen berkata, bantu Sangguan Han Yu membuka Senhai, seperti setiap orang bergumam, Ye Chen memanggil jiwa naga Danzu. Tanpa menunggu reaksi sedikit pun dari Sangguan Han Yu, jiwa naga Danzu memasuki kepala Sangguan Han Yu dengan agresif. Apa Senhai juga bisa dibuka paksa? Kata-kata Ye Chen membuat semua orang di kuil langsung gelisah. Segera,
Rasa sakit Sangguan Hanyu juga muncul di wajahnya, hanya untuk merasakan bahwa pikirannya berdengung terus-menerus, seolah-olah akan robek, dan pikiran seluruh orang itu sedikit bingung. Melihat ini, semua orang mengerutkan kening lagi, tetapi ketika Ye Chen tampak acuh tak acuh, mereka tidak banyak bicara. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada Sangguan Yu'er dan Sangguan Hanyu, semua orang di keluarga Sangguan tidak akan ragu untuk menembak Ye Chen. Di sini, Ye Chen mengeluarkan petir. Segera, menurut instruksi Ye Chen, petir menembus ke dalam tubuh Sangguan Bo dan menutupi jiwanya. Sangguan Bo juga seperti Sangguan Hanyu dan Sangguan Yu'er. Rasa sakit tiba-tiba muncul di wajahnya. Rasa sakit dari jiwa membuat tubuhnya gemetar, dan keringat dingin di dahinya langsung menembus. Aula, pada saat ini, menjadi sunyi. Konyol, sekelompok konyol. Tetapi pada saat ini, di luar tidak damai. Tubuh klon Ye Chen masih terus mengacau, dan terus mengalihkan pasukan Sekte Zeng Yang untuk mengejarnya. Apa? Raungan Yin Chang dan Pang Tong juga berlanjut satu demi satu. Mereka benar-benar hidup hari ini. Dua tahap Heavenly Immortal setengah langkah dan pasukan dari dua pasukan besar dari kedua cabang Sekte Zeng yang telah sangat dibuat malu. Mungkin hal ini adalah rasa malu terbesar sepanjang hidup mereka, karena terus-menerus mengejar Ye Chen tapi kehilangan begitu saja dipermainkan terus-menerus. Ya, tiba-tiba, di aula keluarga Sangguan, ada suara seperti itu, suara itu berasal dari Sangguan Yu'er. Apa Ye Chen berhasil membuka dan hai? Wajah Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang tiba-tiba menjadi terkejut. Pada saat ini, aura agung telah menyatu menuju aula, lebih tepatnya, telah menyatu menuju Sangguan Yu'er, dan pusaran spiritual telah terbentuk di sekelilingnya. Aura yang bergulir sepertinya telah menemukan mulut ventilasi, tenggelam dalam tubuhnya, dan kemudian ditempa oleh api abadi untuk menjadi inti dari kekuatan spiritual. Segera, duduk bersila dengan mata tertutup, Sangguan Yu'er, tubuh bermekaran penuh energi, dan aura energi cantik berlama-lama di sekitar tubuhnya, setiap helai berwarna-warni. Yang terpenting adalah momentumnya. Sangguan Yu'er tiba-tiba naik beberapa level pada saat ini, dan kultivasi Sangguan Yu'er telah melampaui ruang lingkup tahap spiritual. Mereka terkejut bahwa mata Sangguan Xuanzong lurus. Api sejati anak itu masih memiliki kemampuan ini. Saat ini, sekelompok mata orang tua tertuju pada tubuh Ye Chen, dan mata itu menjadi sangat jernih. Ye Chen tetap rendah hati. Aku benar-benar meremehkannya. Sampai sekarang, Sangguan Xuanjiang menatap Ye mata Chen telah banyak berubah, dari kekesalan menjadi kekaguman. Ya, segera, ada suara dari tubuh Sangguan Bo, yang membuatnya gemetar, matanya penuh energi. Sangguan Xuanzong terkejut dan memandang Sangguan Bo dengan wajah yang luar biasa, karena tingkat jiwa Sangguan Bo melompat dari puncak bumi ke tingkat langit, dan bahkan kultivasinya dari tahap Dark Space tingkat 8, menerobos ke tahap Dark Space tingkat 9 lalu menerobos lagi tingkat puncak tahap Dark Space. Bagaimana ini? Ekspresi banyak orang tua menjadi terkejut lagi. Ya, saat mereka terkejut, Sangguan Hanyu juga mengeluarkan suara. Tubuh halus Sangguan Hanyu pertama kali bergetar, dan kemudian dengan cahaya ilahi ungu yang menyilaukan. Di atas kepalanya, ada pelangi ilahi yang indah menjulang ke langit. Mata Sangguan Xuanzong dan Sangguan Xuanjiang dengan Shenhai langsung berkedip. Karena ini adalah tanda terbukanya Shenhai. Bahkan Shenhai bisa dibuka paksa. Sekarang,
Sekelompok orang tua menatap mata Ye Chen benar-benar berubah menjadi kekaguman. Anda harus tahu bahwa Shanghai hanya dapat dibuka jika telah mencapai tahap Heavenly Immortal setengah langkah, dan itu membutuhkan waktu. Sekarang, dalam waktu kurang dari 2 jam, Sangguan Han Yu, yang berada di tahap Dark Space tingkat 2, bahkan membuka Shanghai, yang membuat mereka sangat terkejut.